adik-adik juga yang akan memberikan renungan yang sangat menarik ya Kak. Iya, betul sekali. Beliau adalah Frater. Silakan Frater. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Frater Patrice. Sekarang tugas Frater di pastoran sambil menemani adik-adik yang di asrama ya. Itu dari Frater. Ya, hari ini adik-adik tema kita adalah tentang pertobatan ya, tentang pertobatan. Jadi adik-adik harus mengingat bahwa tema di Minggu Advent yang kedua ini adalah tentang pertobatan. Ya, itu. Nah, selama kegiatan ini nanti kita ditemani oleh Frater ya adik-adik ya. Nah, sekarang dengan memulai aktivitas kita ingin memuji Tuhan bersama dengan lagu pembukaan yaitu Tuhan Yesus baik. Musik. Kayaknya belum semangat nih, belum semangat ya. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. Ayo lagu yang kedua. Lagu berikutnya apa nih ya? Lagu berikutnya adalah Ada Satu Sobatku. Oke, musik. Promo puncak 12 Desember. Jangan lewatkan. Iklan ya Kak Renata. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan.
Adik-adik, mari kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas segala berkat, bimbingan, penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam tadi hingga pagi hari ini. Dalam kebersamaan kami pagi hari ini, kami akan melakukan aktivitas bersama di Minggu Advent yang kedua ini dengan tema pertobatan. Ya Bapa, bantulah kami, bimbinglah kami agar kami dapat membuka hati kami untuk bertobat padamu, sehingga kami boleh merayakan Natal dengan hati yang bersih, hati yang putih, hati yang kudus seperti hatimu. Namamu ya Bapa, kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Nah, sebagai awal dari aktivitas sekarang, kita mendengarkan sabda Tuhan dulu dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang segar untuk mengikuti aktivitas kita pada pagi hari ini ya. Oke, seperti yang adik-adik tadi sudah dengar dalam bacaan Injil atau dari tema pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pertobatan ya, tentang pertobatan atau bertobat. Kira-kira adik-adik sekalian mengerti atau paham tentang bertobat? Ya. Oke, kalau adik-adik semua tidak paham atau sedikit kurang tahu tentang pertobatan, ya, jadi bertobat itu adalah kita atau adik-adik sekalian berusaha untuk tidak mengulangi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, yang pernah adik-adik perbuat ya. Itu namanya bertobat ya. Tentu dosa-dosa kita itu macam-macam ya, kesalahan kita itu macam-macam. Nah, untuk mempermudah adik-adik sekalian ya, mempermudah adik-adik sekalian memahami tentang bertobat atau pertobatan, frater pagi hari ini sudah memiliki 1 gelas teh ya. Ya, teh ini warnanya teh ya. Adik-adik pasti suka atau pernah minum teh ya. Teh itu rasanya manis, kemudian warnanya juga
kuning seperti ini. Ini yang sudah dicelupkan dengan teh dari kantung. Ini namanya kantung teh ya. Nah, tapi pagi hari ini kita tidak membahas tentang teh yang kita sering minum setiap hari ya. Tapi lebih pada teh dosa dan juga teh pertobatan ya. Ini frater punya teh pertobatan atau teh bertobat, dan juga ada teh dosa-dosa ya. Isinya dosa-dosa kita semua ya. Ada yang kasar, sombong, melawan, malas dan sebagainya. Itu dosa kita semua. Nah, adik-adik sekalian, ketika adik-adik lahir atau ada di muka bumi ini, hati kita semua, hati adik-adik itu warnanya seperti ini ya. Warnanya seperti air yang masih putih, bening ya. Itu kalau adik-adik lihat, perhatikan, air itu warnanya putih, bening ya. Itu hati kita ketika pertama kali kita dilahirkan di dunia ini ya. Tapi teman-teman, adik-adik sekalian, dalam perjalanan waktu kita setiap hari, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita bersama orang tua, bersama teman-teman kita, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa ya. Misalnya kasar tadi ya, kasar kepada teman, kepada adik atau kepada kakak kita, melawan ya, melawan orang tua, melawan guru ya. Itu pasti kita semua pernah melakukan itu. Malas juga, malas bangun pagi, malas belajar, kemudian malas untuk pergi ke gereja atau berdoa. Itu dosa juga ya. Jangan adik-adik kira itu bukan dosa, itu dosa. Sombong juga ya, sombong. Kemudian yang suka berbohong ya, itu perhatikan, itu dosa juga yang suka berbohong itu. Yang benci ya, benci dengan sesamanya, dengan teman, dengan adik atau dengan kakaknya, itu juga merupakan dosa ya. Ya, karena dosa-dosa itu ya tadi, hati kita yang pertama ini bening karena dosa-dosa kita, frater celupkan tehnya ya. Dosa kita mengakibatkan hati kita menjadi kotor ya. Ya, satu dosa masih sedikit ya, masih kotornya sedikit. Kemudian dua dosa atau tiga dosa yang kita lakukan setiap hari ya, malas, berbohong ya, itu airnya berubah ya, berubah menjadi warna kuning atau berubah menjadi kotor karena dosa-dosa kita ya. Hati kita menjadi kotor ya, menjadi tidak bersih lagi, tidak bening lagi, tidak putih lagi seperti sedia kala ya, seperti sebelumnya ya. Ini ya, menjadi warna hati kita kemudian menjadi kotor ya. Adik-adik bisa melihat akibat dosa-dosa kita, warna hati kita menjadi kotor ya, menjadi tidak putih lagi, menjadi tidak jernih lagi ya. Ini akibat dari dosa ya. Nah, lantas seperti dalam bacaan tadi, nah Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kita, kepada adik-adik sekalian, bahwa kita harus menyiapkan ya, menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus ya, menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus ya, mempersiapkan hati kita terutama ya. Bagaimana kita mau menyambut Tuhan Yesus kalau hati kita ini kotor ya, hati kita kotor. Tuhan Yesus tidak mungkin tinggal di hati kita yang tidak bersih ya, yang kotor. Makanya adik-adik, bagaimana caranya supaya hati kita ini yang tadinya putih, kemudian karena dosa-dosa kita, karena kesalahan kita menjadi kotor dan berwarna kuning, menjadi tidak sedap untuk dipandang. Bagaimana caranya supaya dia bisa kembali menjadi putih ya, menjadi bening kembali? Ada yang tahu bagaimana caranya adik-adik? Ada yang tahu?
Oke ya. Jadi frater akan membocorkan rahasianya ya. Bagaimana caranya supaya hati kita ini menjadi putih, menjadi bening kembali. Ya, caranya adalah dengan bertobat ya, dengan bertobat. Ya, bertobat ini frater juga memiliki teh ya, teh pertobatan ya, teh bertobat ya. Bagaimana teh ini bisa membuat hati kita yang warnanya kuning menjadi putih kembali ya. Apakah dengan pertobatan bisa membuat hati kita menjadi bening lagi? Kita lihat ya adik-adik. Kita lihat apakah dengan teh ini bisa mengubah ya. Dengan pertobatan bisa mengubah hati kita menjadi putih. Apakah dengan bertobat menjadi putih? Kita lihat adik-adik ya. Ini kan satu kali bertobat bisa mengurangi dosa-dosa kita ya. Kita mencoba untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosa kita ya. Ini frater aduk ya. Aduk pertobatan ya. Teh pertobatan melawan teh dosa-dosa kita ya. Nah, adik-adik bisa melihat bagaimana airnya berubah atau tidak? Iya ya. Ini adik-adik bisa melihat bahwa air yang tadi berwarna kuning atau hati kita yang tadi berwarna kuning yang tidak bersih karena adanya pertobatan kemudian menjadi putih kembali ya, menjadi bening kembali, hati kita menjadi bersih ya. Itu adik-adik ya. Jadi lihatlah betapa pertobatan itu sangat penting untuk membuat hati kita menjadi kudus, menjadi suci, menjadi bening kembali, menjadi putih sama seperti ketika kita dilahirkan di dunia ini, supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang bersih ya, hati yang murni ya. Itu adik-adik ya, bagaimana kita dengan pertobatan menjadikan hati kita bersih ya. Kalau tidak percaya, kita akan mencoba lagi ya. Frater akan mengangkat lagi dosa-dosa ini ya, disimpan di meja ya. Kemudian air ini akan frater buang ya. Akan frater buang lagi ya. Tolong bisa ada yang bisa membuang, kakak bisa membuang airnya. Kita akan melihat ya, ini tadi teh ya, berisi dosa-dosa kita nih ya, dosa-dosa kita ya. Bagaimana nanti pertobatan ini akan membuat teh ini, teh yang berisi dosa-dosa kita menjadi putih kembali ya dengan pertobatan kita. Kita akan melihat ya adik-adik ya. Itu mengenai pertobatan sambil menunggu datangnya gelas yang sedang dibuang airnya, kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi ya. Hati kita tadi yang sudah bertobat ya, sudah ada pertobatan ya, ketika dosa ya berusaha untuk masuk lagi mempengaruhi hati kita, apakah hati kita bisa berubah lagi menjadi kuning ketika kita bertobat? Kita akan lihat ya. Kita mencoba untuk malas, tapi karena pertobatan tidak menjadi malas, itu kan? Ketika kita berusaha untuk melawan orang tua, ketika kita bertobat, kita menjadi tidak melawan lagi ya, menjadi tetap putih ya. Walaupun dosa berusaha untuk masuk ya, kejahatan berusaha untuk masuk ke hati kita, tapi karena kita bertobat, dia tetap menjadi putih ya, hati kita tetap menjadi bening ya, seperti air ini ya. Jadi itu adik-adik ya, penjelasan singkat dari frater tentang bagaimana kita bertobat ya, berusaha untuk dalam hati kita membangun niat, terutama paling pertama supaya kita bisa berusaha untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita ya. Karena kita sebagai manusia pasti akan berbuat dosa ya, tapi dengan pertobatan kita berusaha untuk tidak mengulangi atau bahkan sama sekali menghilangkan dosa-dosa kita dari dalam
hati kita, ya. Supaya apa teman-teman? Supaya hati kita bisa siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, ya, kedatangan Kristus dalam peristiwa Natal nanti. Ini sekarang lampu Advent atau lilin Advent sudah dinyalakan dua lilin. Artinya masih dua lagi, ya, dua lilin lagi supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Kita masih memiliki waktu 2 minggu untuk bertobat supaya kita bisa menyambut Tuhan dengan hati yang bersih, ya, dengan hati yang murni, hati yang kudus, hati yang bening, agar Tuhan Yesus mau datang ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Itu saja adik-adik, dan juga jangan lupa kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kita senantiasa mencanangkan yang namanya 3 apa adik-adik? 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak kita dengan orang lain. Itu saja, selamat pagi dan selamat hari Minggu Advent kedua. Terima kasih. Hai adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil dan juga ada renungan singkat yang cukup menarik dari Frater. Nah, sekarang Kak Magno akan memberikan aktivitas pada minggu dari hari ini. Aktivitasnya temanya berupa pertobatan. Pertobatan di masa Advent. Contohnya seperti ini. Nanti adik-adik aktivitasnya dari HVS atau kertas buffalo, terserah mau warna apa. Ini ya, dilipat kayak gini. Setelah itu kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan menuliskan tema bertobatlah pada masa Advent di kertas buffalo ini. Contohnya seperti ini ya, yang sudah kakak tulis. Ini ada temanya dulu, judulnya bertobatlah. Kemudian nanti adik-adik jangan lupa harus menuliskan dosa-dosa adik-adik dulu ya. Seperti ini contohnya, ada 3 contoh. Yang pertama, tidak sopan atau suka menyontek atau jahil kepada temannya. Setelah adik-adik menuliskan dosa-dosanya di sini, nanti di bawah sini adik-adik bisa menuliskan doa mohon pengampunan kepada Tuhan. Doa spontan sesuai dengan kata-kata adik sendiri. Setelah itu adik-adik boleh menghiasi buffalo-nya ini, terserah mau dengan apa, atau dikasih bunga-bunga atau mau diwarnai, terserah. Dan jangan lupa ditulis namanya di sini kecil aja. Setelah itu difoto, lalu dikumpulkan di grup biak seperti biasa. Pengumpulannya batasnya sampai jam 10. Terima kasih. Hai adik-adik, kembali lagi dengan kita. Tadi sudah ada bacaan Injil dari Kak Renata dan juga ada renungan yang sangat menarik dari Frater. Ya, jadi adik-adik, Frater minta untuk jangan lupa pesan-pesan Frater tadi dalam renungan supaya mempersiapkan hati adik-adik, mempersiapkan hati kita masing-masing agar nanti ketika perayaan Natal kita semua bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan hati yang murni, hati yang kudus, hati yang bersih. Itu saja dari Frater. Sekian dan selamat pagi untuk adik-adik. Selamat menjalankan hari Minggu Advent yang kedua ini. Dan juga Frater Kak Renata, ya, tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk aktivitas ya. Aktivitas minggu Advent kedua. Jangan lupa batas pengumpulan sampai jam 10 malam. Dan dibikin semenarik mungkin ya Kak Ya, Renata. sekreatif mungkin Ya, adik-adik. boleh dihias. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi sebelum doa penutup. Bapa, Engkau sungguh baik.
penutup kita sudah menutup dengan lagu Bapak Kau Sungguh Baik, dan juga kita akan berdoa bersama untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Oke. Oke, adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama. Kita menghadap Tuhan dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk segala bimbingan-Mu, penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang kegiatan kami pada pagi hari ini. Sertailah selalu kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari, agar kami mampu menjadi pribadi yang mau mengakui kesalahan kami, tidak mengulangi lagi segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang memiliki hati yang suci seperti Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Namun ya Bapa, kami puji dan sepanjang masa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik.